Perkenalkan, nama saya Masani Zebua, Prodi Pak dari STT Hagia Asma Sumsilan, Jakarta. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan materi yang diampu oleh Dr. Majali MTH. Langsung saja untuk mempersingkat. Nah, di sini saya akan memaparkan di mana Yesus melakukan mukjizat. Nah, terlebih dahulu kita tahu pengertian mukjizat secara istilah didefinisikan oleh para orang yang percaya adalah sebagai hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui kepada seseorang yang mengaku nabi. Sebagian bukti kenabiannya dan yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau menatakan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu. Nah, yang bisa melakukan mukjizat ini adalah hanya Yesus. Nah, mukjizat salah satunya adalah yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." 2. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, di mana ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Nah, Yesus langsung berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah, katanya saja sepatah kata, maka hati hambaku ini akan sembuh." Nah, setelah Yesus mendengarkan itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah saya jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada dasar itu juga sembuhlah hambanya. Nah, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, lalu bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus bahwa banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit itu. Nah, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Nah, di sini juga hal yang mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yang keempat adalah dua orang yang kerasukan, Yesus menyembuhkannya, di mana setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Maka sebelum waktunya menunjuk pada kepercayaan orang Yahudi bahwa roh-roh jahat akan dihukum dalam penghakiman terakhir, maka tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Nah, ini adalah darah bukan Yahudi, atau itu sebabnya ada babi. Matius menyebut tanggapan lain selain dari keinginan orang-orang di situ supaya tamu kerusuk itu pergi. Juga Matius tidak menunjukkan minat terhadap babi-babinya yang mati ataupun terhadap kerugian yang diderita para pemiliknya. Rupanya dia merasa pembebasan kepada dua orang itu lebih penting. Tetapi kejadian itu dilaporkan terutama untuk menunjukkan Yesus yang menang dalam konflik dengan kuasa roh jahat yang luar biasa besarnya. Nah, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan mereka semua. Nah, kesimpulan saya dalam mukjizat Yesus itu, dari peristiwa ini nyata beberapa peristiwa tentang pribadi Yesus Kristus. Pertama, ia berkuasa atas penyakit seperti halnya terhadap kuasa-kuasa jahat atau setan. Kedua, iman seseorang itu dituntut untuk menyembuhkan yang bersangkutan. Nah, ketiga, Yesus tidak sengaja melayani orang banyak atau massa, tetapi ia juga memberi perhatian terhadap individu bahkan banyak terhadap seseorang yang telah
dikucilkan oleh massa. Di sini nyata beberapa rendah hatinya Yesus. Bagaimana nilai manusia ini sangat tinggi. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari peristiwa ini adalah pertama, kita mengucap syukur kepada Yesus dan menyembah Dia yang berkuasa atas segala penyakit. Nah, kedua, kita perlu memandang manusia atau sesama kita dari sudut pandangnya bagaimanapun keadaan atau latar belakangnya. Nah, selain dari situ, mujizat yang dilakukan Yesus juga yang selanjutnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, bisa kita lihat dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Nah, di kitab Injil juga di Markus kita bisa lihat mujizat yang dilakukan Yesus adalah Yesus merendahkan, Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasa. Nah, di kitab Injil Lukas juga kita bisa lihat dari Yesus memberi makan 5.000 orang, bisa kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Nah, di kitab Yohanes juga bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 10 di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, demikianlah presentasi saya pada malam ini. Terima kasih. Shalom.